Hai, terima kasih untuk teman-teman dan ibu bapak yang tidak skip video ini. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-21, yaitu hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, yang terambil dari kitab Ayub, pasal yang ke-8, 9, 10, dan 11. Dari beberapa perikop ini, saya masih belajar bagaimana seseorang dan ketiga temannya mencoba untuk mencari alasan terhadap penderitaan-penderitaan yang dialami, dan juga mencoba untuk menemukan Allah dan juga mencoba memahami tentang Allah dengan cara yang baru lewat percakapan-percakapan mereka. Kita telah belajar bahwa dari hari ke-19 sampai hari yang ke-21, Ayub yang tadinya percaya dan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kemudian mulai dari pasal yang ketiga, di hari yang ke-8 dari hari perkabungannya bersama dengan teman-temannya, dia memilih untuk tenggelam dalam permasalahannya dan mulai mengatakan hal-hal yang cukup ngawur jika dibandingkan dengan iman yang dia miliki. Ketiga temannya pun, walaupun dalam beberapa hal mereka bisa menolong, tetapi mereka pun mempunyai motivasi yang salah. Mereka tidak melakukan apa yang mereka lakukan, dan mereka terkadang menggunakan cara yang keliru atau menggunakan pilihan-pilihan kata yang keliru yang justru hanya akan membuat Ayub lebih terpuruk. Tetapi semuanya kembali ke Ayub, yang kita tahu bahwa Ayub dari bacaan kemarin telah termakan oleh perkataan Elifas bahwa ia sudah ada di satu titik di mana dia merasa dia memiliki satu kesalahan tertentu, yang kesalahan tersebut menjadi penyebab dari segala mara bahaya yang ia alami. Dia semakin menjauh dari hati Tuhan, dia lebih percaya pada pemikirannya sendiri. Dan hal inilah yang akan dikritik oleh kedua temannya, yaitu Bildad dan Zofar, teman yang kedua dan ketiga yang belum berbicara sampai pasal kemarin. Nah, jadi di pasal yang ke-8 ini, teman Ayub yang kedua yang bernama Bildad, yang berasal dari Suah, menyampaikan perkataan-perkataan yang sebenarnya lebih banyak bernada positif. Karena Bildad yakin kalau Ayub terbukti benar dan bersih dan jujur, maka Tuhan akan bangkit bagi Ayub, akan memulihkan rumahnya Ayub, akan menaikkan kembali kedudukan Ayub. Nah, bukankah hal ini sama seperti yang dikatakan oleh teman yang pertama, yaitu Elifas, yang akan menjadi petunjuk atau clue atau nubuatan tentang apa yang terjadi pada kehidupan kepada kehidupan Ayub di pasal yang ke-42, yaitu pasal terakhir. Dan tetapi Ayub tidak akan mengiraukan hal ini. Nanti akan terlihat di pasal yang ke-9 dan pasal ke-10. Tetapi yang pasti, selanjutnya Bildad mencoba untuk memberikan sebuah fakta-fakta iman yang sebenarnya dapat menguatkan Ayub. Karena sebagai contoh, Bildad sempat memberikan satu penjelasan tentang apa yang ribuan tahun kemudian akan dijelaskan kembali oleh Yakobus, yaitu bahwa manusia yang berdosa akan dikuasai oleh kuasa atau power dari pelanggaran atau dosa-dosa mereka. Nah, mirip bukan dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus bahwa seseorang itu akan dicobai ya bukan oleh Tuhan, tetapi oleh keinginan-keinginan dagingnya sendiri. Nah, yang berarti bahwa benar kata pengkhotbah bahwa tidak ada yang baru, ternyata tidak ada yang benar-benar baru di kolong langit ini selain tentu dari penyertaan dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Nah, Bildad juga mengakui bahwa dari ayat 12-19 di pasal yang ke-8 ini, bahwa ya hanya orang-orang yang melupakan Tuhan dan mengabaikan Tuhan yang akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Bukan orang-orang yang percaya, bukan orang-orang yang bersih di hadapan Tuhan. Menyedihkannya ketika Bildad telah mengatakan hal-hal yang baik ini, ya meskipun dengan kelemahan yang dia miliki, Ayub di pasal yang ke-9 sampai 10 mungkin akan memperlihatkan perkataan-perkataan yang 180 derajat berbeda dibandingkan dengan dirinya di pasal yang pertama, yang dengan bangga, dengan teguh dapat berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Iman ini hilang, runtuh di pasal ke-9 sampai pasal yang ke-10 ini. Karena yang pertama,
Ayub menolak anugerah Allah dengan berkata bahwa dia tidak percaya bahwa Tuhan sudi mendengar suaranya. Nah, berarti Ayub dalam pikirannya sudah mengatur cara Tuhan merespon perkataan dirinya. Siapa diri Ayub untuk melakukannya? Siapa diri kita untuk mengatur cara Tuhan menanggapi kita, bukan? Itu pertama. Kedua, Ayub menganggap diri lebih rendah dari yang Tuhan lihat dari dirinya. Ketiga, Ayub menganggap bahwa Allah bersuka atas penderitaan orang lain. Tentu ini bukan gambaran Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini adalah gambaran yang saya tidak tahu Ayub dapat gambaran ini dari mana. Itu yang ketiga. Yang keempat, Ayub melupakan pengampunan yang Tuhan sanggup berikan. Ini yang lebih parahnya lagi. Karena ia tahu dan ia melakukan sendiri upacara korban bakaran yang dilakukan bagi anak-anaknya, yang berarti bahwa dia tahu ada pengampunan dari Tuhan. Tetapi ketika dia di pasal 9 ini mengatakan bahwa tidak ada pengampunan dari Tuhan, itu menandakan bahwa dia sudah membenamkan dirinya begitu dalam lumpur keterpurukan dirinya. Sehingga ya dia menghilang dari hati Tuhan. Dia bahkan berkata seperti ini, sekalipun dirinya membasuh dirinya dengan salju atau dengan sabun, tetapi Tuhan disebutkan akan membenamkan dirinya dalam lumpur sehingga dirinya menjadi kejijikan kembali. Itu suara dari mana? Sedangkan kan kita tahu bahwa sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, tetapi akan menjadi putih lagi seperti salju, merah seperti darah, putih seperti bulu domba. Itu kekuatan dari pengampunan dan pembasuhan dan pengampunan dari Tuhan. Tetapi di sini Ayub berpikir seolah-olah dia sedang dipengaruhi oleh si penuduh atau si jahat yang melupakan pengampunan dari Tuhan. Ketika saya merenungkan bagian ini secara spesifik ya teman-teman dan Bapak Ibu, saya berpikir bahwa mungkin seringkali ini menjadi pemahaman kita atau pemahaman yang kita tidak sengaja pegang saat kita jatuh, saat kita terpleset ke hal yang sama berulang-ulang. Kadang-kadang kita secara tidak sadar mengadopsi pikiran Ayub yang berkata bahwa kalau kita jatuh lagi, pasti karena Tuhan tidak menyingkirkan masalah-masalahnya. Sehingga kita berpikir, oh Tuhan tidak begitu berkuasa untuk membuat saya keluar dari kesalahan-kesalahan saya. Padahal yang salah pemikiran adalah kita. Adalah saya, adalah teman-teman, adalah ibu bapak, yang justru malah memberi makan manusia daging kita, memberi makan cara hidup kita yang lama. Ini yang dipikirkan oleh Ayub juga pada saat itu. Ayub tidak memilih untuk datang kepada Tuhan, tetapi Ayub memilih untuk membenamkan diri ke dalam keterpurukannya. Akhirnya, pasal 10, dia bisa berkata jujur kepada Tuhan dengan menanyakan satu pertanyaan yang kita sering tanya. Why God? Why? Kenapa? Kenapa? Dia akhirnya bisa jujur, tetapi karena dia belum bisa merendahkan diri, akhirnya dia masih berkanjang dalam pemikirannya tentang Tuhan yang ngawur. Seperti di pasal 10 ayat 8-15, Ayub justru mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang melakukan kebaikan dengan agenda terselubung. Masa berpikir seperti itu? Masa Allah kita dianggap sebagai Allah yang melakukan kebaikan hanya untuk menunggu saat dimana ia menghukum? Masa berpikir seperti itu? Berbeda sekali bukan yang dipikirkan oleh Ayub saat dia yakin bahwa Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Sekarang di pasal ke-10 dia mengatakan bahwa Tuhan memiliki agenda terselubung untuk menghancurkan dirinya. Betul-betul sangat sedih kalau berpikir bahwa mungkin yang dialami oleh Ayub ini juga terjadi oleh setiap kita di momen-momen terendah dalam hidup kita, atau mungkin yang dialami oleh banyak orang saat ini yang berkata bahwa Tuhan jahat kepada mereka. Hal berikutnya adalah bahkan Ayub melakukan satu jenis penghujatan terhadap nama Tuhannya, yaitu dengan mengatakan bahwa Allah itu seperti singa yang hendak memburu dan menelan Ayub. Padahal di 1 Petrus kita tahu bahwa yang adalah singa yang berjuang untuk menerkam mangsanya adalah si jahat. Si iblislah yang berkeliling di sekeliling kita, mencari kesempatan untuk dapat menerkam dan menelan kita. Tidak pernah Tuhan.
Tuhan kita Yesus Kristus memang digambarkan sebagai singa Yehuda, tetapi untuk membawa kemenangan bagi umatnya dan untuk menghancurkan iblis dan segala pengikutnya, bukan untuk menghancurkan umat percaya. Nah, jadi Ayub saking tenggelamnya dalam keterpurukannya, dalam pemikirannya sendiri, ia bahkan sampai berani mengatakan Tuhan, memberikan Tuhan identitas yang sama dengan identitas si jahat. Kan sedih lagi ya, begitu sedih ya teman-teman dan ibu bapak. Lebih keliru lagi, di pasal 10 ayat 20, ia berkata bahwa ia akan mendapat sedikit kebahagiaan dengan dirinya dibiarkan sendirian. Bagi kita yang sudah berada dalam Tuhan, kita tahu bahwa sendirian tanpa Tuhan tidak pernah menjadi sumber comfort atau penghiburan yang sejati, bukan? Kita tahu kalau saat seseorang hatinya hancur, hadirat Tuhan selalu adalah tempat yang terbaik dan tempat satu-satunya untuk jiwa saya, untuk jiwa teman-teman, untuk jiwa ibu bapak bisa dipuaskan, bisa dikenyangkan, bisa dipulihkan kembali. Ayub tidak memilih jalan itu. Sehingga terhadap perkataan Ayub yang super ngawur ini dari pasal 9 sampai pasal yang ke-10, teman yang ketiga yaitu Zofar harus mengingatkan. Hatinya dia ada sedikit kebaikan dengan berkata bahwa dia tidak mau orang-orang atau bangsa-bangsa lain mendengar Ayub mengatakan hal seperti ini karena akan mempermalukan nama Tuhan. Nah, jadi Zofar mengingatkan kepada dia 3 hal. Hal yang pertama di pasal 11 ayat 6. Di sini Zofar mengatakan bahwa Allah tidak pernah memperhitungkan sesuatu bagi umat manusia dari zamannya mereka nih sesuai dengan kesalahan mereka sendiri. Artinya selalu ada mercy atau belas kasihan yang Tuhan selalu curahkan melalui tindakan kasihnya kepada dirinya sendiri, terhadap Ayub, terhadap Bildad, terhadap Elifas, dan ya mungkin terhadap orang-orang pengikut Tuhan di zaman tersebut. Nah, hal kedua yang Zofar coba ingatkan adalah di ayat 7 sampai ayat yang ke-12 dari pasal 11 ini, Zofar pun mengingatkan Ayub bahwa mengingat Allah yang Maha Kuasa seharusnya membuat seseorang lebih ingin untuk mendekat kepada Tuhan. Bukan justru mengingat kebesaran Tuhan untuk menjauhi Tuhan. Itu respon iman yang keliru. Sedangkan mengetahui kebesaran Allah seharusnya dapat membuat kita bisa dengan yakin mendatangi tahta kasih karunia Allah. Nah, itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, puji nama Tuhan bahwa Zofar memperlihatkan satu janji yang bagi saya secara pribadi begitu indah. Zofar mengingatkan, jika Ayub memang sungguh-sungguh tidak bersalah, jika mau kembali merendahkan diri datang kepada Tuhan, maka ada 5 janji untuk orang-orang yang demikian, yang Zofar harapkan terjadi dalam hidup Ayub, dan yang firman Tuhan harapkan bagi hidup saya, teman-teman, dan ibu bapak. Yaitu bahwa kepercayaan diri kita dapat dipulihkan seutuhnya. Kita bisa dapat move on total, penuh dari trauma, kejatuhan, atau kehancuran masa lalu. Kita dapat menganggapnya sambil lalu saja. Kita dapat menganggapnya seperti satu foto tua yang tidak ada pengaruhnya lagi di hati kita. Yang ketiga, kehidupan orang yang kembali dipulihkan adalah kehidupan yang jauh lebih terang. Dan bahkan ketika ada kegelapan someday datang, kegelapan itu akan tetap menjadi seperti terang. Ketiga, yang keempat adalah keamanan yang sejati. Yang kelima adalah jaminan untuk kita bisa dapat beristirahat di tengah badai di masa depan yang mungkin bisa datang kembali. Artinya, selalu ada janji pemulihan dan janji itu akan digenapi. Dan selalu digenapi oleh Tuhan dari zaman Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Dan bahkan sampai ke kehidupan sampai dalam kehidupan Ayub, Elifas, Bildad, dan Zofar juga. Itulah yang coba disampaikan oleh Zofar. Meskipun Zofar penuh dengan kelemahan, ketiga temannya ini, Ayub tahu bahwa mereka bertiga kadang-kadang tidak berkata sesuai dengan tidak melakukan sesuai dengan apa yang mereka katakan. Tetapi Tuhan memakai mulut Zofar dan juga Bildad di pasal yang ke-8 untuk kembali membuat Ayub bisa berpikir waras kembali. Imannya bisa waras kembali dengan diingatkan oleh kedua temannya ini di pembacaan hari ini. Teman-teman dan ibu bapak, terkadang kita selalu memerlukan bahkan pesan-pesan firman dari pembacaan kita secara langsung,
dari Allah Roh Kudus, dari orang tua kita, dari keluarga besar kita, dari lingkungan rohani kita, bahkan dari suara-suara orang-orang yang di sekitar kita atau yang bertemu dengan kita setiap hari, yang seharusnya membuat kesempatan untuk mengaraskan hati itu hilang sama sekali dari hidup saya, dari hidup teman-teman, dari hidup ibu bapak, yang membuat kesempatan untuk menghujat Tuhan tidak ada dalam pikiran kita, bahkan untuk meragukan ya, karena meragukan adalah bentuk dari tidak percaya Tuhan, dan tidak percaya Tuhan akan menuntun setiap orang menuju kepada kejatuhan. Nah, teman-teman dan ibu bapak, kira-kira beberapa hal ini yang bisa saya bagikan. Pembacaan hari-hari ini tentu tidak akan mudah, tetapi puji Tuhan sekali lagi saya mau ingatkan bahwa mendapatkan cerita tentang Ayub di awal tahun akan membuat saya kuat, akan membuat teman-teman siap, akan membuat ibu bapak kuat untuk menghadapi 1 tahun ini yang kita tentu tidak tahu akan jadi seperti apa. Tetapi kita hanya bisa berpegang kepada janji Tuhan, kita berpegang kepada penyertaan Tuhan, kita tetap berpegang untuk melakukan perintah Tuhan dan jalan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.